perutnya dulu. Bangun Mas, duduk berdiri Mas. Nah ini seperti ini lemak subkutannya tipis nih Bu. Ya, lemak subkutannya dia tipis nih. Coba diangkat Mas. Nah ini ya, ini kan lemak subkutannya dia tipis. Nah ini ada tapi di sini nih. Nah ini nih. Nah nih. Ini banyak lemak tapi lemaknya lemak visceral. Ya, kalau kayak gini nih biasanya hasilnya nanti nggak maksimal. Coba Pak lihat Pak. Nah, nih. Nah, ini juga lemak subkutannya dikit juga nih. Biasanya mak-mak itu biasanya tuh. Ya, posisinya berdiri ya. Nanti kita ukur lemaknya yang tertinggi, Pak. Nah, ini kan yang tinggi-tinggi di sini kan. Ini kan. Ini kan samping kanan kiri ini. Nah, dari sini. Ya, ini mah nggak terlalu gede nih, Pak. 94 itu kecil nih, termasuk kecil nih. Enggak ditahan ya. 94. 94 mah kecil. 94 kecil, Pak. Ya, ciri-cirinya lemaknya udah berlebih itu apa, Bu? Kalau berdiri sudah nggak bisa ngelihat jempolnya sendiri itu berarti udah berlebihan itu. Ya. Jadi kalau kita ngelihat jempol kita masih bisa nih, masih aman ini. Ya kalau laki-laki itu di atas 100 itu udah di atas 9, di atas 100 itu udah tinggi tuh, Pak. Itu berapa tuh, Pak? 103 di 103. Coba dibuka, Pak. Buka, Pak. Bener Pak, 103 Pak. 103. Udah ngukur di rumah ya. 103 besar ini. Ya, tapi ini lemaknya lemak visceral, lemak yang beresiko terhadap gangguan-gangguan kesehatan ini, Pak. Penyakit degeneratif. Iya, penyakit degeneratif. Makanya hati-hati itu. Iya. Ya, bismillah teman-teman ya. Kita akan melakukan praktek totok perut moksibusi. Sebelumnya kita pelajari dulu jalurnya dulu ya. Jalur nanti yang akan kita praktekkan itu di mana? Pertama nanti ren. Ren itu ada di tengah. Ya, sebagai meridian konsepsi ya. Dia nanti mengatur tubuh kita, terutama tubuh bagian tengah dan depan, Bu. Jadi nanti yang berhubungan dengan aktivitas seksual, kemudian libido, kemudian organ-organ genitalia nanti adanya di meridian ren. Ya, dari situ nanti kita ambil jalur meridian ginjal. Ginjal itu mana? Ginjal itu nanti sejajar sama umbilikus. Ini umbilikus ya. Nah, umbilikus. Nah, ini umbilikus, ini ginjal nih. Jadi sejajar sama umbilikus ini adalah meridian ginjal. Dari situ nanti kita ke lateral, 2 cun nanti ketemu dengan meridian lambung. Ya, ini meridian lambung. 2 cun lagi lateral ketemu dengan meridian limpa. Kemudian 2 cun lagi lateral ketemu dengan kantong empedu. Yang paling luar ini adalah, maaf, di sini nanti adalah liver, paling luar adalah kantong empedu ya. Nah, gini Bu. Nah, ini ya. Jadi ini meridian ren. Kemudian ginjal ya, kidney, stomach, lambung, ini spleen, limpa. Kemudian nanti di sini adalah ya ini adalah liver. Kemudian paling luar ini adalah kantong empedu. Ya, gallbladder, kantong empedu di sini, Bu. Ya. Nanti area ini yang akan kita lakukan diagnosa. Kalau pasien dipegang beberapa titik ini terasa sakit, berarti dia ada gangguan di situ, Bu. Contoh nanti kalau di sini ya, kita tekan seperti ini ya. Nah, ini sakit kan? Ya, kan sakit di gini nih. Nah, sakit. Nah, ini berarti dia ada gangguan di lambungnya. Kalau nanti di sini ditekan, di begini ada sakit. Nah, ini datang dari mana? Dari limpanya. Ya, nanti kita akan lakukan itu. Oke. Tahap pertama adalah melakukan pemijatan di perut ya. Dengan teknik apa, Bu? Meratakan minyaknya lebih dulu. Ya, minyak tidak boleh dituangkan ke perutnya. Ya, nggak boleh ya. Taruh di tangan, kemudian diusap-usap. Diusap-usap, kalau dia sudah hangat, ya,
kemudian lalu diratakan. Nah, ini Bu. Ini tujuannya adalah untuk meratakan minyaknya terlebih dahulu. Nah, ini ya. Nah, ini minyak yang kita pakai adalah minyak Evlura. Ya, minyak Evlura itu minyak 7 sindrom. Ini Bu ya. Ya, minyak 7 sindrom. Dia bisa membuang sindrom apapun yang dirasakan oleh pasien. Yang kadang kita tidak tahu. Jadi kita nggak usah nebak-nebak apakah sindromnya panas, dingin, angin atau lembab. Ya, nanti Evlura ini udah otomatis bekerja sendiri dia. Dari daun-daunan herbal, Bu. Itu sampai hangat. Enggak, ini diginin aja ya, diratakan aja. Kalau sudah, ya ini ya, sambil meratakan, dinyalain dulu Bu, moksanya. Meratakan berapa menit? Oh nggak usah bermenit-menit, yang penting rata aja dulu. Ya, kalau sudah, moksanya dinyalakan. Ya, dinyalakan moksanya. Kenapa dinyalakan moksanya duluan Bu? Karena ratanya ini panasnya lama dia. Kalau membakarnya pakai lilin, boleh nggak? Bakar apanya Bu? Bakar moksanya ini lilin, kita gini. Oh boleh aja. Oh kayak kompor di dapur juga boleh. Ya. Ya ini ya. Nah sambil ini Bu, kita diagnosa. Caranya bagaimana? Jalur tadi ditekan. Ya. Jalur tadi ditekan Bu. Kalau teman-teman ada tisu pakai tisu. Kalau ada handuk pakai handuk nggak apa-apa. Kenapa pakai tisu atau handuk? Karena kalau langsung ke jari itu bekas-bekas begini. Ya. Nah bekas kuku nih. Kasihan nanti klien kita kan ada yang artis misalnya gitu kan, sayang-sayang perutnya itu Bu. Ya, ya gini ya. Nah ditekan Bu. Caranya bagaimana? Pasien suruh ngambil napas perut. Ya, ambil nafas. Nah, napas perut Mas. Nah, napas perut itu perutnya naik. Ya, ulangi ya. Ambil nafas. Nah, pelan ya. Ya, ambil nafas. Ya kan naik ya. Kalau udah buang, buang. Nah, saat dia buang ditekan. Nah sakit nih, ya kan ada gangguan di ren. Nah nanti area yang sakit ini lebih lama moksanya Bu. Ya ini ya, ke bawah lagi Bu. Ya ambil nafas. Nah lepas. Nah sakit. Ren 4, ren 6. Naik lagi Bu, ren 10. Ambil nafas. Nah lepas. Nah ren 10 sakit. Ini jalur ren sakit semua. Ren 12 lepas. Waduh, sakit lambung. Nah, ini ya. Nggak terlalu tuh. Enggak terlalu ya. Dari situ ke sini ginjal. Ya, ambil nafas. Lepas. Ya, gitu Bu. Wah, sakit ginjal nih. Banyak PR-nya nih kan. Ke bawah lagi Bu. Ini masih ginjal semua nih, satu jalur. Nah, nih. Gitu kan. Ya, lagi. Tekan lagi Bu. Nah, jadi tekniknya saat pasien mengambil nafas, tangan kita naik, ambil nafas, tangan kita naik, Bu. Waktu dia membuang nafas, tangan kita masuk. Nah, sampai habis. Nah, teknik ini nanti yang bisa membuang gasnya. Jadi dia membuang gasnya nanti, Bu. Ya. Kalau sudah ke sini 2 cun kan ketemu apa tadi, Bu? Lambung. Ya, ambil nafas, lepas. Nah, turun, ambil nafas, lepas. Ini akan membantu mengurangi gas asam lambungnya. Itu Bu. Yuk, ambil nafas, lepas. Perhatikan ya tahapan-tahapannya Bu. Nanti nggak berhasil kalau nggak ini. Ya, limpa, ambil nafas, lepas. Yuk, ambil nafas, lepas. Nah, itu ya. Ambil nafas, lepas. Terkadang nyeri-nyeri itu datangnya dari mana? Stagnasi Qi. Ya, stagnasi Qi di lambung, stagnasi Qi di kantong empedu gitu, Bu. Mungkin karena pola makan. Nah, nih, sakit nggak nih, Mas? Enggak ya. Ambil nafas, lepas. Ya, khusus liver dan lambung, teman-teman jangan naik-naik, jangan sampai ke sini, Bu. Ini tidak boleh ditekan, bisa patah. Ya. Rusuk tidak boleh ditekan, Bu. Ya, samping luar, ambil nafas, lepas. Nah, empedu, ambil nafas, lepas.
Nah, ini ya. Nanti yang sakit-sakit tadi di moksanya lebih lama. Ambil nafas, lepas. Nah, gini Bu. Nah, nanti dicari ya sampai semuanya selesai. Ambil nafas, lepas. Nah, ini Bu. Ambil nafas, lepas. Ya, ambil nafas, lepas. Nah, ini ya. Nah, ini bawah nih Bu, ambil nafas, lepas, limpa bawah ya. Jadi ke bawah dulu ya Nah, sih. bebas, kemanapun bebas. Ambil nafas, lepas. Nah, ini sakit nih, lambung nih. Ya, ketahuan Bu. Berasa. Tahu lah ya ini ya. Ini kan Bu. Nah, ini ya. Itu. Ada reaksi dari pasien. Ada reaksi pasien kan bereaksi, mukanya berubah. Iya, kalau kita saat kita menekan begini ada penolakan. Jadi terasa wah gitu, Pak. Tidak terasa. Nah, nanti area ini nih yang bermasalah. Terjadinya apa? Stagnasi Qi di sini nih, Bu. Maka nanti area ini akan kita lakukan moksa lebih lama. Oke ya. Nah, kalau sudah kan moksanya udah jadi ya. Nah, kalau baranya sudah menumpuk begini, Bu, ini kalau kita pasang ke sini, dia nggak begitu panas. Jadi harus dibuang abunya. Nah, abunya ini nanti yang ditumpulin. Ya, dikumpulin dijadiin apa, Bu? Krim, ya. Ya, dijadiin krim untuk kulit. Ya. Ya, cara melakukan moksibusi ada 3 teknik. Teknik pertama, teknik mematuk. Mematuk itu gini, Bu. Ya, ini teknik mematuk. Ya, ini teknik mematuk. 1 cm ya kira-kira. Ya, kira-kira satu kelingking lah ya. Kemudian teknik memutar. Memutar itu begini, Bu. Ya, ini teknik memutar. Tawaf ya. Ya, boleh searah jarum jam atau berlawanan boleh. Kemudian teknik ketiga diam. Diam itu diamin aja, Bu. Nah, gitu ya. Yang bagus sih. Ya, tanyain ke pasiennya mana yang nyaman. Itu, Bu, ya. Karena nanti antara satu orang dengan yang lain nanti beda-beda. Ya, gitu ya. Contoh kita pakai teknik mematuk. Jadi begini tekniknya kalau mematuk. Nah, ini namanya teknik mematuk, Bu. Sesuai titik akupuntur Ya, sesuai jalur meridiannya. jalan. Satu jalur itu diulangi 5 sampai 7 kali. Kalau perutnya sangat besar, lemaknya banyak, bisa diulangi 10 sampai 12 kali, Bu. Lama, makanya jangan murah-murah terapinya, Bu. Ya. Kalau di klinik sekitar 450 sampai 500, Bu. Balik modal. Boleh balik modal. Ya, 1 sesi berapa? 1 jam kurang lebih. Kalau sama akupunturnya 1,5 jam, Bu. Umbilikus tidak boleh dimoksa, ya, tidak boleh dimoksa langsung, Bu. Kalau mau moksa di umbilikus harus moksa tidak langsung, ya, karena banyak saraf di situ, Bu. Ya, ini ya. Ya, ini moksa teknik mematuk, Bu. Ya, teknik memutar gimana? Kalau memutar berarti begini. Enak, Pak. Gimana muter? Nah, ini teknik memutar namanya ya. Tetap jalan, Bu, tetapi pakai teknik memutar. Ya, tetap berjalan dia. Ya, ini asap moksa itu bikin rileks, bikin tenang, bikin ngantuk. Jadi ada resiko pasiennya tersundut karena terapisnya ngantuk. Pasiennya pasti tidur. Ya. Pasien pasti tidur, Bu. Pakai masker boleh. Ya. Biasanya tuh ngantuk ya, secara nggak sengaja tuh kesundut. Ya, makanya harus punya Siunko ya. Ya, salep Siunko tadi tuh. Nih salep Siunko ini, Bu. Nanti kita bikin di level 4 ini nanti ini. Siunko ya. Biar apa tuh? Biar Untuk luka kulit ya. Udah kan? Tadi kan ini ren, Bu. Ini jalur meridian ginjal sekarang ya. Nah. Nah, gini, Bu. Ya, garis kedua. Kalau didiemin mah mungkin nggak secepat itu Pak di situ ya.
Oh, kalau didiemin juga bisa, didiemin kan diemin aja gini. Tapi kan panas tuh. Nah, ini didiemin nih. Kalau saya jarang Bu pakai teknik diam gini. Ya panas. Ya, panasnya ini Panasnya berasa banget. berasa banget. Kalau pasiennya emosian, Nah, ini ya. Saya lebih sering pakai teknik mematuk atau teknik memutar ya. Nah, gini Bu. Ini harus sabar bener ini. Ya. Paling enak yang mana Pak? Muter apa mematuk apa yang itu dia? Mematuk paling enak sih, cepat dia. Kayak langsung kayak ditusuk gitu. Oh, yang paling enak dilakukan terapi ini tapi gratis. Nah, iya nanti kan gratis tuh. Nanti kan teman-teman coba gratis nanti. Ya ini abunya kan cepet banget habis, cepet banget terbentuk ya. Nah ini harus sering-sering dibuang Bu. Nanti abunya jadi cuan lagi nih Bu. abunya tuh nggak bakalan itu jatuh ke situ. Oh enggak, kalau udah banyak banget numpuk dia bisa jatuh juga. Makanya kita harus benar-benar perhatikan. Tapi tangannya si Bu kelingkingnya panas. Enggak panas Bu. Ya kenapa kelingking saya taruh di sini untuk membatas. Ya membatas Bu, karena kalau gini kan ada resiko capek ya. Kalau gini kan kita nggak begitu capek. Nah ada yang jagain. Ya, gini Bu. Ada juga yang pakai teknik begini nanti. Nah yang penting ada yang jagain Bu. Senyamannya aja. Kalau pakai sarung tangan boleh nggak sih? Nggak boleh. Nanti kebakar. Risiko meleleh sarung tangannya nanti. Kan plastik ya. Iya. Nah ini ya. Ulangi gini Bu. Ini panas banget. Ya kalau di klinik yang ngerjain ya karyawan. Suka ada yang jatuh nggak itunya abunya itu? Enggak. Kalau jatuh kan memang gini Pak tekniknya. Ya iya. Kalau jatuh Buat alasan. apa iritasi ya? Ada. Itu sama aja. Sama bisa dengan bantuan itu bisa. Sunto aja. Kan kalau ini dipakai kalau luka aja kan kalau Iya kalau dia melepuh. Kalau ada yang melepuh ya. Nanti dia cobain aja Bu. Nanti ya kalau siang praktek tuh pasti ada dramanya tuh, salah satu dari peserta tuh yang kesundut temennya tuh pasti ada tuh. Ya. Pasti ada. Jangan salah pilih pasangan makanya nanti ya. Lagi seumur hidup. Iya, apalagi seumur hidup. Ya. Ada sibuk. Nah, ini ya. Jadi gini nih, Bu. Nah, nih. sekitar berapa senti langsung gitu. Nah, ini dipegang hangat nih, Bu. Yang tadi juga masih panas dia. Wah, ini kan baranya udah jadi banget kan ini. Oh, ini panas nih. Satu pasien biasanya menghabiskan setengah batang moksa. Ya, jadi satu batang moksa harga 10.000 itu bisa untuk 2 pasien. Ya, modalnya 5.000, dapatnya 500.000, Bu. Ya, rata-rata itu sih kalau dulu tuh sekitar 350, itu aja sekitar tahun 2000-an. Itu kalau pasien yang biasa, kalau yang gemuk kali satu ya. Gimana? Kalau yang gemuk Oh, gemuk, yang perutnya gemuk banget itu ya 1 batang, Bu, biasanya, Bu. Kok siku sampai sini sih? Ya kalau cuma di sini nggak apa yang nggak boleh, tadi kan di ini, ditekan. Ditekan tadi nggak boleh. Kalau ditekan dia nanti bisa patah, rusuk. Itu di buku nggak boleh ada orang nggak boleh yang kena asma. Kenapa? Saat kambuh. Oh, Saat kambuh. kalau Ya, kalau nggak kambuh malah boleh. Karena asapnya ini nanti bagus untuk, tapi maksanya harus yang napasannya itu ya. ya moksanya yang bagus. Kalau moksanya yang tadi yang ada kertas HPS-nya tadi tetap aja, Bu, bahaya, Bu. Ya. Ini aroma moksanya enak. Teman-teman bandingkan dengan moksa yang ada kertasnya tadi, Bu. Beda. Ya di mata pedas, ya kan? Bener kan? Ya karena dia kertas HPS. Beda, Bu. Ene rego, ene rupo katanya kan gitu ya. Ada harga, ada rupa. Ya kalau harganya murah ya kualitasnya jelek. Itu udah prinsip ekonomi ya. Nah, orang juga tahu kalau terapi Tokper cuman biayanya 80.000 atau 150, wah pasti hasilnya nggak maksimal. Iya. Ini terus
turunnya cuma 1 cm. Oh, nggak turun juga ada, Bu. Nggak turun juga ada. Oh, enggak. Jadi gini caranya adalah yang kita tawarkan itu adalah manfaat dari totok perutnya, Bu. Ya, manfaat kesehatannya, ya kan? Melancarkan peredaran darah, mengatasi gangguan-gangguan pada perut, kan gitu kan? Ya, kemudian kita jelaskan juga bahwa lemak di perut itu berlapis-lapis. Lemak yang paling mudah itu adalah lemak subkutan, Bu. Nanti kalau hasilnya tidak maksimal, berarti PR-nya Ibu di rumah adalah untuk meluruhkan lemak visceralnya sendiri. Karena nggak mungkin kan, saya yang puasa, Ibu yang lingkar perutnya berkurang, kan nggak mungkin, kan gitu. Itu kalau perutnya udah panas, kita pegang. Maksudnya? Ya kan suka ada yang Oh, nggak apa-apa, tetap dimoksa boleh. turun itu nggak ada lemak subkutannya. Sedikit. Ya kayak gini kan lemak subkutannya cuma di sini nih, Bu. Nah, ini kan keras nih. Iya, banyak kan di samping. Tapi kan ada itu ibu-ibu yang misalnya dia perutnya bergelambir. Nah, memang yang paling banyak lemak subkutannya itu ibu-ibu, Bu. Ya. Melahirkan, kemudian lagi Perut sama bebek bisa bisa turun, ya. sekali terapi nih. Sekali terapi rata-rata berat badan tuh 0,5 kilo turunnya, Bu. Ya. Seminggu 2 kali boleh. Seminggu sekali. Idealnya sih seminggu sekali, Bu. Tapi kalau memang pengen cepat ya, seminggu 2 kali. Bisa. Saya sering sendiri ini. Tapi duduk kalau sendiri kali. Hidung Ditimbang boleh, Bu. Nah, ini ya, ini sebelah kanan. Nah, nih. Enak, Mas. Enak. Kalau melakukan sendiri tapi sambil duduk nggak apa-apa sih. Boleh. Apa rasanya di perut? Anget. Selain anget apa? Kayak kenceng gitu. Perutnya kenceng ya. Kayak kanan sama kiri beda gitu. Beda ya. Nah, ini kan merah nih, Bu, nih. Merah kan. Ya, ini baru 1 sesi kan. Nah, sebelah kiri siapa yang mau cobain, Bu? Coba teman-teman ini. Ya.